Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadil ladzina istafa amma ba'd. Yang saya muliakan para direksi kitabisa.com, Pak Elan Barlian, beliau ini tetangga saya, sudah puluhan tahun bertetangga di BSD, dengan Agim juga di situ. Dan saya bersama wartawan senior Kompas nih, Cahaya Gunawan, sudah pensiun katanya. Beliau penulis buku CT Anak Singkong, Khairul Tanjung, ini bestseller tulisan beliau. Baca. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya diajak Pak Elan untuk datang, sebenarnya bukan mau mengajar, bukan mau mengaji juga, tapi ingin berbagi fikir, karena judulnya tuh menarik sekali. Ini di sini kitabisa.com. Boleh tulis judulnya. Kalau boleh minta izin Pak Direksi, kita buat judul diskusi kita pagi ini, kita bisa mengembalikan sistem ekonomi langit sel sebagai sistem ekonomi Indonesia. Saya usul judulnya seperti ini supaya kita fokus. Kenapa sistem ekonomi langit? Habis baterainya. Ada apa-apa? Baik. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Penghuni bumi ini sebelum kita ada banyak. Dalam Al-Quran disebutkan seluruh penghuni bumi yang dulu taat kepada Allah senantiasa sukses, dan seluruh penghuni bumi yang dulu tidak taat kepada Allah seluruhnya gagal. Dan sebelum kedatangan Rasulullah SAW, itu ada satu kaum yang sampai zamannya pun disebut zaman jahiliyah, saking bodohnya mereka. Mereka ini beadab. Beadab ini tidak beradab. Mereka ini tidak punya peri kemanusiaan, tidak ada kasih sayang. Mereka berperang saling membunuh. Mereka miskin, sengsara. Tapi kemudian ketika datang Rasulullah mengajak mereka untuk taat kepada Allah, kemudian mereka mulai taat kepada Allah, maka berubah kehidupan mereka. Dari jahil berubah jadi alim, dari beadab berubah menjadi beradab. Beadab ini orang Indonesia katakan biadab. Kemudian dari musuhan berubah jadi kasih sayang, dari perang bunuh-bunuhan berubah menjadi damai, dari miskin berubah menjadi kaya raya. Ini sudah pengantar dulu. Kembali tadi mungkin belum lengkap diperkenalkan saya. Kalau di Indonesia ini orang-orang mengenal saya dulu sebagai pendiri Ahadnet, Abdul Halim Said. Tapi ketika mulai dakwah di berbagai negara, saya alhamdulillah dihantar Allah mengunjungi sekarang lebih kurang 20 negara. Orang-orang di sana suka memanggil saya Said Kamiabi. Kamiabi itu bahasa Urdu. Jadi nulisnya juga, saya nulisnya begini. Kalau saya tulisnya S-A-I-D, jadi orang bacanya Said. Akhirnya begini. Kamiabi artinya kejayaan, kesuksesan. Padanannya itu An-Najah. Kamiabi, kalau orang Pakistan sering katakan sari ki sari kamiabi sirf Allah ke hatmehe. Kejayaan seluruh manusia di dalam genggaman Allah. Kamiabi itu bahasa Urdu. Baik. Saya tinggal di Serpong bersama keluarga dan 20 anak, 12 perempuan, 8 laki-laki. Istri? Nah, cukup. Cerdas pertanyaan ini, cerdas.
Baik, itu jangan diteruskan. Karena tema kita ini sistem langit. Saya panitia jangan fitnah. Jadi tahu juga dulu. Ini semangat. Baik, ini ada peserta kita dari kaum wanita juga. Baik. Tema kita ini sistem ekonomi langit. Ketika Rasulullah menawarkan kepada mereka sistem ekonomi langit, maka berubah. Kenapa saya beri sistem ekonomi langit? Karena memang ekonomi itu di langit. Wa fis samai rizqukum. Quran surat 51 ayat 22. Boleh siapa tolong bacakan? Ya, bawa di HP. Ya. Wa fis samai Quran nomor 51 ayat 22. Siapa yang cepat? Bismillah. Jalan. Surat Az-Zariyat ayat 22. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan apa yang dijanjikan kepadamu. Az-Zariyat ayat 22. Di langit rezeki kamu. Inilah yang ditetapkan Allah, yang membuat kita hari ini susah karena barang itu ditaruh di langit, kita sibuk mencarinya di bumi. Barang itu ditaruh di atas, kita mencarinya di bawah, sehingga kita susah. Wa fis samai rizqukum. Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, gunung, lautan. Dialah yang menciptakan rizki dan diletakkan di langit. Kemudian karena kasih sayang Allah Ta'ala, Allah berikan kepada kita kendaraan untuk naik ke langit, tangga untuk naik ke langit, eskalator untuk naik ke langit, lift untuk naik ke langit. Apa itu? Namanya sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Sholat ini mi'rajnya orang beriman. Sehingga dengan sholat semua masalah selesai. Masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial. Dengan sholat kita bisa menyelesaikan semuanya. Aduh, kita bisanya. Ada seorang sahabat, dia kekurangan mungkin makanan atau mau bayar iuran sekolah anaknya. Tapi waktu itu belum ada iuran sekolah ya. Dia datang kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, kami kena krismon. Rasulullah bukan berikan uang modal untuk dagang di pasar. Rasulullah bukan berikan kambing untuk ternak di padang rumput. Rasulullah bukan berikan pohon seperti Pak Elan suka bagi-bagi pohon tuh, bibit pohon untuk tanam di kebun, bukan. Rasulullah bacakan ayat wa'mur ahlaka bis sholat, perintahkan keluargamu sholat. Sholat menyelesaikan masalah ekonomi. Ada satu masa di mana tidak ada hujan datang, kering kerontang kemarau. Apa yang dilakukan Rasulullah? Mari kita sholat. Sholat apa namanya? Sholat istisqa. Datang hujan. Hujan terus menerus, nggak berhenti-berhenti. Orang datang mengadu, ya Rasulullah, kambing kami hanyut, ternak kami, ladang kami, tanaman kami hanyut. Ayo sholat lagi. Berhenti. Sholat bisa mendatangkan hujan, bisa menghentikan hujan. Hebat. Hari ini kita kurang pandai menggunakan sholat sebagai solusi untuk semua masalah kita. Padahal ini masalah rizki akan selesai dengan sholat. Masalah keluarga akan selesai dengan sholat. Semua masalah akan selesai dengan sholat. Kita hari ini kurang pandai. Maka inilah yang ditawarkan Rasulullah kepada sahabat. Sehingga ketika sahabat sudah 100% sholat berjamaah di masjid, 100% sholat berjamaah, tidak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Sehingga datanglah kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Sahabat dahulu negerinya tuh kering kerontang, sampai sekarang gersang, sejauh mata memandang batu pasir. Tapi subhanallah, dengan mereka menjaga sholat, sejahtera kehidupan mereka. Kita bisa melihat ketika azan berkumandang, semua toko-toko tutup. Bahkan ada yang nggak sempat tutup tokonya, ditinggalkan begitu saja.
Kita nih Masya Allah, sholat sudah berkumandang, apa? Azan sudah berkumandang, sholat sudah dikerjakan, masih sibuk di toko. Bukan kesejahteraan yang datang, hutang yang datang. Di zaman Sayyidina Umar itu saya mendengar datang kekayaan ke dalam kehidupan sahabat 3 miliar dinar. 3 miliar dinar. 3 miliar dinar itu kalau 1 dinar itu berapa? Ada yang tahu? 1,25 gram emas. Berapa harga emas sekarang? Sekitar 900-an. 1 juta. 1,4. Katakanlah supaya mudah kita hitung 4 juta. 4 juta kali 3M. Berapa itu? Ada yang punya kalkulator? 12. Berapa tuh? 12. Nolnya berapa tuh? 12 ribu triliun. Ini bukan uang sedikit. Saya dengar hutang Indonesia berapa? 8.000. 8.000. Itu kalau kita pinjam uang sahabat masih sisa 4.000. Lunas hutang Indonesia. Andai kata nih, kita nih hidupnya di lain zaman. Tapi untuk menggambarkan betapa sejahteranya mereka ini. Di tengah-tengah negeri yang gersang, di tengah negeri yang kering kerontang, tapi mereka bisa sejahtera. Kadang-kadang saya ingin bercanda saja nih. Ini kalau uang 12.000 triliun dibagi 124.000 jumlah sahabat, itu setiap satu kepala itu akan dapat duit 96,7 miliar. Satu kepala. Bayi baru lahir langsung dapat tabungan 96,7 miliar. Engkongnya mau mati, ini waris 96,7 miliar. Saya dengar di Indonesia begitu, setiap kepala bisa dapat 20 juta, kata Mahfud MD. Benar? Masya Allah. Ini apa yang membuat mereka? Karena mereka paham letak rezeki itu ada di mana. Letak rezeki itu di mana. Sehingga inilah yang dilakukan oleh mereka. Sholat inilah sistem ekonomi langit. Taat kepada Allah inilah sistem ekonomi langit. Kita bisa buktikan sistem ekonomi kapitalis yang dipelopori oleh siapa? Amerika. Ya. Sistem ekonomi sosialis pelopori siapa? Rusia. Boleh bantu saya? Berapa utangnya Amerika? Searching please. Jauh besar. Ini untuk tiga posisi ini gagal. Utang Amerika 500.000. Utang Amerika 33 triliun US dollar. 35 sekarang. 35 baru saat hari ini naik. Kemarin masih tinggi. Rusia. Bisa lihat. Ini terbuka nih. Kalau Amerika marah sama saya boleh. Ini kan dia sendiri yang tulis itu. Rusia itu lebih kurang 30 miliar. Yes. Bandingkan negara-negara yang tetap menjaga sistem ekonomi langit nih, menjaga sholat, negara-negara menjaga sholat seperti Qatar, ya kan, Qatar, Emirat, ya, Kuwait. Yang negeri kita yang Melayu sama-sama, apa namanya? Brunei. Negeri-negeri ini zero debt, tidak punya utang. Ini mereka menjaga yang dulu diwariskan oleh Rasulullah. Mereka menjaga yang diwariskan Rasulullah. Jadi dalam sistem ekonomi langit itu ada keberkahan. Kalau sistem ekonomi langit ini ada keberkahan. Ini Pak Gun nanya, kenapa namanya sistem ekonomi langit? Saya bilang,
kalau kita pakai nama sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi Islam, banyak yang alergi. Jadi udah, ini masalah marketing aja. Bagaimana agar orang mau terima? Kenapa? Kalau yang namanya langit, semua orang berada di bawah kolong langit, baik orang beriman maupun tidak beriman. Nah, kalau kita bicara tentang sistem ekonomi syariah, sistem ekonomi Islam itu paling tidak ada 8 poin yang dibicarakan. 1, larangan riba, ya kan? Yang kedua, bicara mengenai zakat. Yang ketiga, pembicaraan mengenai mudharabah. Nah, ini. Kemudian yang keempat, musyarakah. Ini bukan ngajari, tapi ini mengulang saja. Yang kelima, mengenai halal haram. Yang keenam, mengenai keadilan sosial. 7, mengenai larangan spekulasi. Ke-8, mengenai etika bisnis. Ini yang dibicarakan 8 poin kalau mengenai ini prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, saya sebutnya ekonomi langit aja supaya yang lain bisa ikut. Ini semuanya namanya habis lagi. Ini semuanya ini namanya maklumat. Ini namanya maklumat saja. Pengetahuan saja, konsumsi otak saja. Kita tahu larangan riba, kita kerjakan nggak? Kita tinggalkan nggak riba? Alhamdulillah ini ada kitabisa.com. Insya Allah kita bisa tinggalkan riba. Nah, harus ada kita bisanya. Nah, kita bisa zakat, kita bisa mudharabah, kita bisa musyarakah, kita bisa mempertahankan yang halal dan melarang yang haram. Kita bisa berlaku keadilan sosial. Kita bisa melarang spekulasi. Nggak boleh, dalam Islam tuh transaksinya harus jelas, nggak boleh ada goror. Dan kita harus bisa beretika dalam bisnis. Masya Allah. Tapi ini semua maklumat. Perlu satu sistem untuk menjadikannya makmulat. Apa yang bisa merubah maklumat menjadi makmulat? Itulah yang disebut, tabung sini, iman. Nah, inilah yang bisa merubah maklumat menjadi makmulat, merubah info menjadi action, merubah pengetahuan menjadi amalan. Kalau tidak ada ini orang kafir juga bisa. Orang kafir juga bisa mengetahui ini. Orang ini tahu dia semua. Tapi untuk bisa sampai kepada amal diperlukan iman. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan untuk mendapatkan iman? Nah, inilah yang dicontohkan oleh para sahabat. Apa itu? Namanya usaha iman, usaha atas iman. Apa usaha atas iman? Namanya dakwah. Dakwah. Dan untuk mudah melaksanakan dakwah perlu namanya hijrah. Ketika ada hijrah, di situ ada proses muhajirin dan ansar. Di
Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu. Maksudnya beriman seperti siapa? Beriman seperti sahabat. Inilah menjadi qudwah kita. Karena mereka inilah yang melihat langsung contoh kehidupan Rasulullah. Gimana imannya Rasulullah, gimana ibadahnya Rasulullah, gimana muamalahnya Rasulullah, gimana muasyarahnya Rasulullah, gimana akhlaknya Rasulullah. Ini sahabat. Dan Rasulullah mengappoint sahabat sebagai orang yang perlu kita ikuti. Kata Nabi SAW, ashabi kan nujum, bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum, bi ayyihim ihtadaitum ihtadaitum. Sahabatku ini laksana bintang-bintang di langit. Siapa saja kamu ikuti, kamu akan dapat petunjuk. Ini lebih kurang pengantar. Mudah-mudahan kita bisa discuss karena waktunya hanya 1 jam ya. Dan saya juga mulainya ngaret mungkin. Oke. Boleh. Saya kira kita bisa discuss supaya jangan menjadi teori juga, jangan jadi maklumat juga. Kita ingin ini berubah menjadi makmulat. Kita ingin apa yang kita bicarakan ini menjadi amal, kita bisa mengembalikan sistem ekonomi langit sebagai sistem ekonomi Indonesia. Dulu Indonesia pakai sistem ini, tapi kemudian ditinggalkan, akhirnya berhutang. Nah, kita insya Allah boleh kalau ada yang bertanya silahkan. Baik, bisa kalau saya atas penyampaiannya. Kita buka tanya jawab ya kepada teman-teman diskusi, baik yang via online bisa Ada yang online ya? ada di dalam chat atau bisa diaktifkan mic-nya. Pak Yusuf mau tanya? Silakan. Santai aja, jangan tegang. Bismillah. Ustaz, agak menyimpang sedikit. Itu yang dinar itu bukan 1,25, tapi 4,25. Oh, sorry. Iya, benar. Ini yang benar nih, salah tadi. Malum tar aktuari malum ya. Ini aktuari. Iya benar. Dinar. Ini lah. Kok jadi 4 juta ya? Ini satu kok jadi 4 juta. Iya benar. Terus yang kedua Ustaz, Ya. tadi Ustaz beberapa kali menyebutkan Rasulullah, insya Allah. Nah kan kita tahu kalau Allah itu tarkik ya, tebal gitu, insya Allah Rasulullah. Itu kenapa Ustaz? Oh, ini masalah logat mungkin. Saya orang Bugis, saya di Sulawesi Selatan. Itu masalah logat. Kalau di Sulawesi ngomongnya gitu. Tapi nggak apa. Tapi nggak apa. Mungkin ini supaya saya perbaiki logat saya. Jadi insya Allah gitu maksudnya ya. Ya memang kita tidak biasa di Sulawesi, insya Allah biasa. Gitu. Nggak apa-apa, insya Allah tuh bagus. Insya Allah lagi. Baik, ada yang lain? Tat. Sekarang kan banyak ini ya, sosial media kan, Instagram terutama. Iya. Kalau di sini kan Ustadz bilang bahwa di langit rezeki kamu yang paling utama dapetin adalah sholat. Tapi kalau di Instagram sedekah itu jaminan hutang lunas, terus ikhlas istri jaminan rezeki lancar, bukan sholat nih maksudnya disebut, terus lain-lain lah, pokoknya macam-macam gitu. Tapi jarang ada yang bulat bilang bahwa sholat gitu loh. Jadi kayak alternatifnya atau tambahannya, atau apakah mereka itu emang sebenarnya tambahan atau justru sama atau gimana kan? Nah, bagus. Ini pertanyaan bagus. Jadi kalau ayatnya itu jelas di surah 20 ayat 132. Mana tadi? Boleh dicari Mas, surat 20 ayat 132. Apa bunyinya? 132 itu. Ya. Surat Toha ayat 132. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa.
Dan sholat ini selalu memang dihubungkan dengan zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Itu selalu dia pasangan. Jadi tapi karena ayat ini tidak menyebutkan sedekah, jadi saya ambil bagian depannya, wa'mur ahlaka bis sholat. Mungkin dia sudah sholat, tapi bagaimana dengan istrinya? Mungkin istri sholat, gimana dengan anaknya? Jadi perintah Nabi wa'mur ahlaka bis sholat. Kalau kita baca kisah selanjutnya, orang ini kemudian setelah dia perintahkan istrinya sholat, keluarganya sholat, berubah kehidupannya jadi sejahtera. Karena ini tadi, ini yang harus dibahas nih, wa fis samaa'i rizqukum. Di langit rezeki kamu dengan taat kepada Allah. Maka Allah janjikan di dalam surat Al-A'raf 796. 796. Surat Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, satu kampung, satu kota, satu negara, amanu wattaqaw, orang-orang itu beriman dan bertakwa, maka Allah janji akan dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Janji Allah, kalau sudah dibuka keberkahan dari langit dan bumi, maka bumi itu akan mengeluarkan sendiri apa yang terpendam di dalamnya. Negeri kita ini, saya pernah ke Papua itu, di tepi pantai Jayapura. Nelayan situ bercerita, dulu waktu kami menangkap ikan di sini, kami pasang jala di tepi batu, di tepi pantai, tidak pergi ke tengah laut. Pasang jala sini, besok sudah penuh ikan. Kemudian sekarang apa yang terjadi? Kami itu sudah sampai hilang Jayapura, semua masuk ke perairan Papua Nugini, masih belum nangkap ikan. Saya bilang, apa penyebabnya? Dia bilang, mungkin dulu ini kami ini ahli taat, masjid senantiasa penuh. Tapi sekarang anak-anak ini susah diajak ke masjid. Coba, susah diajak sholat. Ya mereka menyadari. Saya pernah di pantai Cerita ya, pantai Cerita. Situ jumpa ulama. Dia cerita dulu di sini durian itu berbuah bukan sekali dalam setahun, bisa 2 kali dalam setahun berbuah durian itu. Dan buahnya besar, manis. Sekarang nih nggak ada keluar buah, 1-2 biji keluar buah. Saya bilang, kira-kira apa penyebabnya? Dia mikir, bilang, dulu di sini tidak ada maksiat. Kemudian orang-orang datang bikin bungalow, bikin villa-villa. Kemudian orang mandi-mandi, buka aurat. Nah sekarang ini akibatnya kelapa juga buahnya kecil-kecil. Ini durian juga tidak keluar buahnya. Ini akibat daripada maksiat. Maksiat itu menghilangkan keberkahan. Jadi Allah perintahkan kamu bertakwa, amanu wattaqau, walau anna ahlal qura. Kalau satu kampung ini orangnya iman takwa, tandanya satu kampung itu iman dan takwa ini itu 100% itu lelaki balik berjamaah di masjid. Ada nggak di dunia ini lelaki balik berjamaah di masjid? Di zaman Rasulullah ya, 100% lelaki balik berjamaah di masjid. Tidak ada orang berani meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini bicara soal laki-laki. Kalau perempuan dia lebih utama sholat di rumahnya. Jadi laki balik itu kalau dia tidak datang ke masjid, Rasulullah ngancam, saya akan kumpulkan para pemuda untuk mencari kayu bakar, kemudian saya akan bakar rumah-rumah mereka. Tidak ada yang berani. Sampai orang munafik pun sholat berjamaah di masjid. 2 waktu sangat berat bagi orang munafik. Waktu kapan itu? Subuh dan isya. Berat. Tapi datang juga, artinya berat itu ada seperti ada batu di punggungnya. Tapi mereka datang juga ke masjid. Berat. Hanya datang juga 100%. Kemudian tiba zaman Sena Abu Bakar Siddiq. Dia memberi pengumuman. Kalau di zaman Rasulullah dia membayar zakat unta dengan tali. Sekarang zaman Sena Abu Bakar membayar
zakat unta tidak dengan tali, aku akan perangi dia. Ayang kusuddin wa ana hai, kata Abu Bakar. Apakah agama ini akan merosot sedangkan aku masih hidup? Jadi zaman Abu Bakar 100% juga lelaki balik berjamaah masjid. Tiba zaman Sayyidina Umar, waktu subuh itu Sayyidina Umar seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Rasulullah, setiap selesai sholat menghadap ke belakang. Mengabsen maksudnya, bukan kayak imam kita sekarang hanya sekedar menghadap ke belakang. Itu mengabsen. Ternyata subuh itu ada yang tidak datang ke masjid. Sayyidina Umar tanya, mana Sulaiman bin Abi Hasma? Nggak ada yang tahu. Subuh kemarin dia ada, zuhur ada, asar, maghrib, isya ada. Subuh ini tidak ada. Sayyidina Umar bukan menyuruh, kamu pergi ke sana, tengok. Enggak, aku sendiri akan datangi rumahnya. Siapa Sayyidina Umar itu? Sayyidina Umar itu Amirul Mukminin, presiden, kepala negara. Bukan kepala negara satu negara. Seluruh negara-negara taklukan Islam itu presidennya adalah Sayyidina Umar. Presiden mau mendatangi satu warga yang tidak ke masjid. Bukan hanya ketua DKM beliau, bukan hanya imam masjid beliau, kepala negara. Nah, kita doakan kepala negara kita ini mendatangi warga yang tidak ke masjid. Salah ya? Doakan menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, datangi warga yang tidak ke masjid. Kalau itu terjadi, maka inilah yang akan terjadi. Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Insya Allah hidup akan sejahtera. Di dunia ini, kata Maulana Sa'ad, tidak ada satu negara yang memiliki jumlah masjid sebanyak negara kalian, Indonesia. Di dunia ini saya dengar itu jumlah masjid hanya 3 juta. 1 juta itu ada di Indonesia. Saya baru pulang dari Australia, di Perth itu kita nggak pernah mendengar suara azan. Kalau mau dengar suara azan, datang ke masjid. Jauh masjid. Dan jarang ada masjid. Tapi kita di sini, Masya Allah, tiap RT ada masjid. Seharusnya negeri kita ini negeri paling sejahtera. Tapi kata Helmi Hasan, dia bilang, apa yang jadi kesalahan kita? Kenapa kita tidak sejahtera? Karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Itu salah kita. Kita kalau dipanggil polisi, prit, langsung mampir. Gemeteran, apa salahku? Tapi dipanggil muazzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tidak bergeming, malah tancap gas. Ini persoalan kita. Terus bercita-cita ingin sejahtera? No way. Jadi kita kalau mau sejahtera harus taat kepada Allah. Salat, inilah akan menjadi sistem ekonomi langit. Intinya taat kepada Allah, ikut sunnah Rasulullah, itulah akan mendatangkan kejayaan dan kesejahteraan. Boleh tambah lagi kalau ada pertanyaan? Atau masih ada waktu nggak? Masih Ustaz. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya tanya. Ada sini kita. Baik Ustaz, sangat menarik ya. Pertanyaannya kalau dari saya adalah bagaimana memperbaiki sholat kita. Kadang kita sudah sholat, tapi kadang kita masih keras hatinya, kita masih mungkin mencela orang lain gitu ya. Padahal kita sholat. Bagaimana kita memperbaiki sholat kita itu harus seperti apa? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengajak kepada keimanan itu kan kalau kita secara pribadi personal gitu ya, kita nafsi gitu masing-masing kayaknya lebih gampang. Ya udah kita saya mengajak diri saya sendiri aja. Tapi bagaimana ketika kita mengajak kepada komunitas, mungkin rekan kerja, lingkungan atau dan lain sebagainya, itu kan tadi kan disebutkan bahwa ajaklah keluargamu gitu ya untuk sholat gitu ya, memperbaiki sholat dan sholat gitu. Sehingga bukan hanya dari personalnya aja, tapi bagaimana lingkungannya juga diajak gitu. Mungkin itu Ustaz. Baik, yang pertama tadi bagaimana supaya bisa khusyuk. Saya juga belum khusyuk. Tapi ulama menyarankan yang pertama itu kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Hari ini kita sholat tapi hati kita nggak begitu mengenal siapa yang kita sembah. Kita mengenal ini Allah, tetapi kenalnya tuh masih kenal sedikit gitu. Kalau direktur kita tahu kekuasaannya, makin tahu kekuasaan direksi itu karyawan makin takut. Tapi kalau
ada anak karyawan di bawah dan dia tidak tahu ini direksi, itu main-main aja depan mejanya, mungkin dijatuhin pulpennya Pak Direktur, tidak kenal. Pertama itu mengenal Allah. Dan mengenal Allah ini dalam 4 jalan. Pertama mengenal namanya. Kedua mengenal sifatnya. Ketiga mengenal af'alnya. Dan yang keempat mengenal zatnya. Yang kita tahu berapa nama Allah? Yang populer itu 99. Sebenarnya nama Allah kata para ahli tasawuf ada 3000 nama. 1000 nama rahasia para malaikat. 1000 nama rahasia para nabi. 300 nama di dalam kitab Taurat. 300 nama dalam kitab Zabur. 300 nama dalam kitab Injil. Jadi berapa? 900. Tambah dalam Quran dan hadis 99. Satu nama rahasia Allah. Kalau kita dikasih tahu, nanti tidak ada rahasianya lagi. Ini pertama. Sudahkah kita mengenal? Jangan yang 3000, yang 99 saja dulu. Kita kenal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik ini. Benar nggak kita kenal? Supaya bisa musuh tadi. Yang kedua, mengenal sifatnya. Yang maha penyayang, maha penjaga, ya, maha pemberi rezeki. Orang kalau kenal Allah itu, dia dapat 5, minimal 5 keuntungan. 1, dia akan menjadi orang alim. Makin kenal Allah, makin alim, menjadi ulama. Yang kedua akan datang sifat khauf, rasa takut. Seperti Pak Direktur tahu, jadi takut berbuat salah, takut datang terlambat. Yang ketiga akan datang sifat roja. Roja ini harap. Anak kecil bicara sama temannya, saya mau pergi ke Surabaya. Loh, bagaimana kamu mau pergi Surabaya? Itu kan naik kereta, nanti kamu tidak tahu turunnya di mana. Nah, ada bapak saya. Nanti kamu haus di jalan, nanti mau makan, ada bapak saya. Nanti kamu di sana tidak tahu mau pergi mana, ada bapak saya. Ada yang diharapkan, ada yang membela, rojak. Nanti kamu pergi, nanti kamu celaka, ada yang menjaga saya. Akan datang sifat rojak. Yang keempat, akan datang sifat mahabbah. Sifat kasih sayang kepada seluruh makhluk. Bukan hanya sayang kepada istri, kepada anak, bahkan kepada orang-orang yang memusuhi dia tetap sayang. Karena semua perbuatan orang itu atas izin Allah. Terjadinya itu atas izin Allah. Dia tahu siapa yang. Kemudian yang kelima akan datang sifat syaja'ah. Datang sifat berani. Ini orang kenal Allah. Kemudian mengenal sifatnya, kita mengenal sifat 20 ya. Allah wujud kidam baka mukhalaf. Kemudian yang keempat mengenal af'al Allah, perbuatan Allah, matahari yang terbit, af'al Allah. Terbenam juga perbuatan Allah. Air yang mengalir, angin berhembus, bahkan detak jantung kita. Ini kedip mata kita, semuanya adalah af'al Allah. Kalau Allah tidak mau terbitkan matahari, Amerika nggak bisa protes. Matahari terbit, kami mau ngantor nih. Bisa. Af'al Allah. Kemudian yang keempat, zat Allah. Ini hanya bisa dipahami hati kita, otak kita nggak bisa. Karena zat Allah ini tidak sanggup difikir oleh otak kita. Wal awwalu bila bidaya, wal akhiru bila nihaya. Dia yang awal tanpa permulaan dan dia yang akhir tanpa kesudahan. Ini Allah. Dia sudah wujud qabla wujud. Dia sudah ada sebelum segala sesuatunya ada dan akan tetap ada walaupun segala sesuatunya sudah tidak ada. Bahkan Allah sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah akan tetap ada walaupun kata-kata ada sudah tidak ada. Ini satu. Supaya bisa khusyuk, kenali siapa yang disembah. Kemudian yang kedua mengenai cara. Caranya ikut Rasulullah. Bagaimana cara Rasulullah melakukan sholat fardu berjamaah? Pernah nggak dengar cerita Rasulullah sholat fardu dengan Siti Aisyah, dengan istri-istri yang lain? Nggak pernah. Kalau sholat fardu,
Jadi caranya ikut Rasulullah. Kenapa perlu berjamaah? Kalau kita beli jeruk satu keranjang itu yang tidak begitu manis juga naik. Tapi kalau kita beli satu-satu, pilih betul yang benar, yang baik-baik. Tapi kalau satu keranjang, ini berjamaah ini satu keranjang. Ada mungkin yang tidak naik juga. Ini. Kemudian yang ketiga, nah harus mengetahui ilmunya. Artinya itu mengetahui apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini artinya? Alhamdulillahirabbil alamin. Apa ini artinya? Jadi mengetahui apa yang kita baca. Kemudian bersih. Artinya kita ini bersih lahir dan batin. Pakaiannya bersih, tempat sholatnya bersih. Begitulah antara lain cara untuk melaksanakan. Kalau dibahas lebih jauh lagi, misalnya kita sholat itu seolah-olah di depan sudah ada Ka'bah, kemudian di bawah kita ini sudah ada neraka, di belakang ada malaikat maut yang mencabut nyawa. Bawa perasaan seperti itu waktu sholat. Ini kan perlu waktu itu latihan. Insyaallah. Tadi pertanyaan kedua. Untuk mengajak kebaikan di lingkungan keluarga. Ya. Makanya tuh wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawasaw bil haq. Tawasaw bil haq mengajak kepada yang hak. Tapi itu tidak cukup. Allah sambungkan tawasaw bis sabar, karena kalau kita ngajak kepada yang hak, itu banyak orang yang tidak suka. Banyak orang yang menentang. Jangankan orang luar, Nabi Nuh itu gagal ngajak istrinya, gagal ngajak anak Nabi ini. Nabi Nuh bukan sembarang nabi, dia ini nabi yang rasul. Bukan sembarang rasul, dia rasul yang ulul azmi, yang hari-hari bersama Jibril alaihissalam, tapi tidak bisa ngajak istri anaknya. Karena itu kita tetap mengajak, hanya memang kita serahkan kepada Allah perkara hidayah. Ya, jadi kita tetap ajak. Cuman sabar. Berapa lama Nabi Nuh berdakwah? 950 tahun, bukan 9 tahun. Udah berapa tahun ngajak? Kalau baru 9 tahun masih belum apa-apa dibanding Nabi Nuh. Insyaallah ya. Boleh? Ada lagi? Boleh satu pertanyaan atau kita buat kesimpulan? Boleh, Ustaz. Baik. Alhamdulillah Bapak Saudara sekalian. Karena ini baru perjumpaan pertama, jadi mungkin banyak yang tidak sesuai. Namanya juga baru berkenalan ya kan. Kenapa batu kali itu bundar dan halus? Karena dia bergerak saling memukul satu sama lain. Lama-lama akhirnya jadi halus. Batu gunung peruncing dan tajam karena dia diam di tempat. Kalau orang diam di tempat, rata-rata itu keras hati tadi. Harus bergerak, harus baku pukul dengan yang lain. Baru tuh lama-lama runcingnya itu akan lama-lama hilang. Begitulah. Dan kita nih berjumpa di sini semata-mata karena Allah, dan kita ingin agar kita kembali pada sistem ekonomi yang membuat Indonesia dulu tidak punya hutang. Negeri kita dulu nggak punya hutang. Sekarang kenapa punya hutang? Karena kita meninggalkan sistem ekonomi yang diajarkan Rasulullah SAW. Sistem ekonomi langit ini Quran surah 51 ayat 22. Silahkan dipelajari, dikaji lagi. Dan kalau ini dikembalikan ke Indonesia, insya Allah kita akan seperti Qatar, Emirat, Kuwait, ini negeri yang tidak punya hutang. Negeri yang tidak punya hutang. Itu Rasulullah satu hari diajak untuk sholat jenazah. Rasulullah tanya, ini ada hutang nggak? Kata orangnya, Rasulullah dia hutang. Gak mau Rasulullah sholat, kecuali ada orang yang mau bayarkan hutang. Jadi bahaya besar kalau kita punya hutang 8.000 triliun itu. Saya dengar Menteri Keuangan tempoh hari mengumumkan setiap satu kepala Indonesia menanggung hutang negara 20 juta. Wah, bahaya. Kalau ada Nabi nggak mau sholatkan kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali ke sistem ekonomi langit. Insya Allah kita bisa kembalikan sistem ekonomi langit sebagai sistem ekonomi Indonesia. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kira dengan ucapan subhanallah bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.